Apa artinya ijazah bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tak ikut dipupuk? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkara diri sendiri dan famili? Pemuda, mari kita berinovasi, karena inovasi bukanlah ajang memperkaya diri. Inovasi bukanlah pula media untuk unjuk gigi, namun inovasi adalah persembahan dari hati yang tak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, serta perkenalkan kami adalah putra-putri terbaik bangsa dari kota Magetan. Saya beserta kedua rekan super saya akan memaparkan ide dan kreasi kami dengan judul Suket Doer, susu kejut listrik double chamber. Adapun outlet yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, kedua tinjauan, yang ketiga metode, keempat hasil. Our team, ada Besari, Okfi, dan Muhammad Iqbal. Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur dengan potensi yang sangat luar biasa. Dilihat dari berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satu sektor yang bisa diangkat adalah sektor hasil peternakan, yaitu susu sapi segar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, Kabupaten Magetan menghasilkan sekitar 568.232 liter susu sapi segar pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi susu segar hasil peternakan di Magetan dicanangkan sebagai program prioritas di samping peternakan kelinci. Di balik upaya perwujudan program pemerintah berupa percepatan agrowisata dan kampung ternak, terdapat sebuah permasalahan di mana konsumsi susu segar, terutama di wilayah Kabupaten Magetan sendiri cukup rendah. Rendahnya kesadaran konsumsi susu di masyarakat Kabupaten Magetan dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya mengkonsumsi susu setiap hari. Padahal susu segar sendiri memiliki kandungan seperti zat besi, magnesium, protein, vitamin A, vitamin D, dan banyak kandungan lain yang sangat baik bagi tubuh. Masih sedikit UMKM yang bergerak dalam pengolahan susu dengan sistem produksi yang baik. Melihat potensi dari dukungan pemerintah, industri pengolahan susu ini sangat potensial jika dikembangkan lebih lanjut dengan jumlah perbaikan pada sistem produksinya. Selama ini, teknologi yang paling umum digunakan dalam UMKM untuk memproduksi susu adalah pasteurisasi. Pengolahan susu menggunakan metode pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan yang menggunakan suhu rendah di bawah 100 derajat Celcius, bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim dan memperpanjang daya umum simpan dari susu. Proses pasteurisasi yang digunakan untuk pengolahan susu di UMKM menimbulkan pro dan kontra. Beberapa orang menyatakan bahwa pasteurisasi membutuhkan biaya operasional yang sangat kecil. Dengan skala kecil dapat disesuaikan. Namun di sisi lain, proses pasteurisasi dirasa kurang higienis karena dimungkinkan pertumbuhan bakteri perompak masih hidup pada kondisi tersebut akibat pengaruh suhu dan lama pemanasan pada saat pasteurisasi. Selain itu, pasteurisasi berisiko kurang terjaganya mutu dan terjadi denaturasi protein karena hanya terjadi pemanasan pada satu sisi bagian bawah pada dasar chamber sehingga dimungkinkan adanya tumpukan protein yang mengendap pada bagian tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan inovasi alat pengolahan susu sapi segar yang memanfaatkan teknologi tepat guna Pulse Electric Field (PEF) dalam proses pengolahannya dengan dilengkapi oleh double chamber sebagai media penyempurna pasteurisasi. Penggunaan teknologi tersebut menjadikan proses pasteurisasi, homogenisasi, serta sterilisasi susu berjalan sempurna sehingga kandungan susu jauh lebih terjaga dibandingkan dengan pengolahan konvensional. Metode non-thermal PEF
merupakan salah satu metode perlakuan normal untuk pengawetan makanan karena PEF berpotensi dalam menginaktivasi mikroba dalam tanpa mengubah cita rasa dan kekayaan nutrisi pada makanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat ini. Dimulai dengan instalasi alat ini, ditambahkan air pada bagian luar chamber, kemudian dimasukkan susu pada bagian dalam chamber. Pada bagian bawah kita hidupkan sumber api. Selanjutnya kita nyalakan power dari kontrol kendali ini dan secara otomatis sistem pengaduk akan berputar. Kita pastikan suhu mencapai 74 derajat Celcius kira-kira selama 30 menit. Setelah itu kita matikan stirrer, kita hidupkan PEF dan akan terjadi 2 kali 10 detik kejut listrik. Setelah itu kita matikan seluruh instalasi dan susu siap diproses ke tahap selanjutnya. Berikut merupakan gambar desain alat dari Suket Ndoer. Terdapat spesifikasi ukuran alat pada bagian bawah gambar, dan bagian-bagian alat yang meliputi kontrol panel, termocek, keran output air, stik kejut, stirrer, dan keran output susu. Suket Ndoer memiliki 9 kelebihan, di antaranya portable, efektif, efisien, higienis, hemat energi, aplikatif, kapasitas cukup besar, perawatan mudah, dan ekonomis. Dampak ekonomi dari penerapan teknologi yang akan didapatkan diantaranya peningkatan serapan lapangan pekerjaan, peningkatan serapan teknisi lapang, peningkatan penjualan, dan alih teknologi. Berikut merupakan dampak sosial yang akan didapat: mengurangi jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan mitra peternak sapi, meningkatkan kesadaran pentingnya konsumsi susu, dan meningkatkan sinergi masyarakat dengan pemerintah. Dari observasi dan pengukuran di lapangan didapatkan peningkatan produktivitas, di antaranya produktivitas jam kerja, bahan baku, modal, dan energi. Pada program ini terdapat beberapa faktor risiko yang menjadi tantangan tersendiri, di antaranya terkait tentang perizinan dan kebersihan atau higienitas. Paparan terkait originalitas dan potensi paten, kami lakukan cross-check ke laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kata kunci susu pulse electric field double chamber dan didapatkan belum adanya paten tentang hal tersebut, khususnya pada kata-kata double chamber, sehingga alat ini berpotensi untuk dipatenkan. Rencana kelanjutan dari proyek kami diawali dengan kerjasama usaha kemitraan, pengembangan riset berkelanjutan, bengkel mandiri, dan perluasan skala internasional. Akhir kata dari kami, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut merupakan video testimoni dari mitra kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.